Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai perjuangan membebaskan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu isu kedaulatan terbesar pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Konflik ini muncul ketika Belanda tidak bersedia untuk menyerahkan Irian Barat ke dalam bagian NKRI dan memilih untuk menjadikan wilayah itu sebagai negara boneka. Konflik perebutan wilayah ini menguras banyak energi tokoh-tokoh NKRI untuk tetap menjaga kesatuan wilayahnya. Untuk mempertahankan Irian Barat, mereka berjuang melalui berbagai jalur mulai dari diplomasi hingga militer. Yang pertama adalah jalur diplomasi. Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda untuk mengambil kembali wilayah Irian Barat. Sesuai kesepakatan KBM, permasalahan Irian Barat ditunda 1 tahun. Namun setelah menunggu 1 tahun, Irian Barat belum dikembalikan oleh Belanda kepada Indonesia. Karena kesepakatan itu tidak berhasil, maka Indonesia mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke forum PBB. Hal tersebut diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun sayangnya hingga Desember 1957, usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yang positif, sebab suara dukungan pada saat sidang umum PBB yang diperoleh kurang dari 2/3 suara keseluruhan peserta sidang. Yang kedua adalah jalur ekonomi. Selain perjuangan dengan menggunakan jalur politik, upaya perjuangan kemerdekaan Irian Barat pun dilakukan dengan jalur ekonomi. Pada saat sidang PBB tahun 1957, digelar rapat umum di kota Jakarta yang membahas gerakan pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut kemudian berlanjut dengan aksi mogok yang dilakukan oleh kaum buruh yang bekerja pada perusahaan milik Belanda pada 2 Desember 1957. Setelah itu berlanjut upaya penyitaan aset serta modal milik berbagai perusahaan Belanda. Tadinya penyitaan tersebut hanya spontan dilakukan, namun kemudian pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Di antaranya, perusahaan yang milik negara yang disita adalah 1. Perusahaan perkebunan, perusahaan listrik Philips, Netherlands Handelsmaatschappij, dan yang terakhir perkapalan. Yang ketiga adalah jalur militer. Upaya dalam militer ini bermula dari Belanda yang menyatakan wilayah Irian Barat termasuk ke dalam wilayah Belanda dan menjadi bagian dari Netherlands. Dan Belanda menyebut Irian Barat dengan Netherlands New Guinea. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia dan kemudian memutuskan secara sepihak hubungan diplomatik dengan pihak Belanda pada 17 Agustus 1950. Selanjutnya Indonesia menggunakan cara-cara militer untuk melakukan upaya pembebasan Irian Barat. Pemerintah Indonesia mendapatkan suplai senjata dengan membeli dari negara Uni Soviet dan juga dukungan politik dari beberapa negara misalnya India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman Barat, dan juga Prancis. Belanda pun mengantisipasi serangan Indonesia sekitar April 1961. Dibentuklah Dewan Papua oleh Belanda yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib rakyat Irian Barat sendiri. Karena konflik bersenjata menjadi sangat sulit untuk dielakkan lagi, menanggapi hal tersebut pada 19 Desember 1961 diadakan rapat umum di Yogyakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden Soekarno pun merencanakan sebuah trik komando rakyat atau Trikora yang isinya 1. Gagalkan upaya pembentukan negara Papua. 2. Mengibarkan bendera pusaka merah putih di tanah Irian Barat. 3. Bersiap untuk mobilisasi umum demi pertahanan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Lalu selanjutnya adalah Operasi Komando Mandala. Mengingat
Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto menjadi Kepala Komando Mandala yang resmi dibentuk pada 1 Januari 1962. Komando Mandala bermarkas di Makassar dan memiliki tugas untuk melaksanakan Trikora demi membebaskan Irian Barat. Langkah-langkah yang diambil: 1. Merencanakan operasi militer, 2. Mempersiapkan operasi militer, 3. Melaksanakan operasi militer, dan keempat, mengobservasi kondisi dan situasi militer di wilayah Irian Barat. Pada Maret hingga Agustus 1962, persiapan dimulai dengan melakukan pendaratan pasukan yang terdiri dari anggota ABRI juga sukarelawan dari laut dan udara. Hal tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan operasi militer di wilayah Irian Barat. Komando Mandala telah melakukan tahapan-tahapan perjuangan. Berikut operasi dalam upaya mendukung pembebasan Irian Barat. 1. Operasi Benteng di Kaimana dan Pak-Pak. 2. Operasi Serigala di Teminabuan dan juga Sorong. 3. Operasi Naga di Maruke. Dan keempat, Operasi Jatayu di Sorong, Merauke, dan juga Kaimana. Dalam tahap persiapan serta infiltrasi militer tersebut, terjadi sebuah insiden pertempuran di Laut